Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahabati ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ftah masami' qalbina li zikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, Ramadan mempunyai sihir yang luar biasa, punya daya tarik yang bisa mengubah persepsi manusia untuk memperbaiki dirinya. Coba kita lihat saja, yang tadinya tidak menutup aurat di luar Ramadan, tapi ketika akan masuk Ramadan dia sudah mempersiapkan diri dan berupaya sepanjang Ramadan dia tutupi auratnya. Yang tadinya di luar Ramadan jarang sekali membaca Al-Quran, tetapi di Ramadan dia punya target ya untuk meningkatkan bacaannya. Begitupun semuanya bersiap-siap ya untuk saum, menyiapkan segala kebutuhannya, baik persiapan fisik, materi dan sebagainya ya. Dan juga kemudian hadir rajin ke masjid ya, turut sholat tarawih berjamaah ya. Kemudian juga rajin mengikuti kajian-kajian. Ini juga nampak ya dari para pemimpin kita ya, di Ramadan ini seolah menunjukkan bahwa mereka peduli dengan Islam ya, peduli dengan situasi Ramadan ya, sampai kemudian media massa pun turut menyesuaikan dengan kondisi ini. Luar biasa, Ramadan memang mempunyai daya tarik dan bisa mengubah persepsi. Namun lagi-lagi kita melihat fenomena setelah Ramadan situasi itu tidak bisa berlanjut ya. Kita lihat tayangan media kembali lagi seperti sebelumnya, begitupun ya, mereka, saudara-saudara kita, masih ada yang belum bisa menjaga istiqomah, konsistensi diri untuk tetap menutup auratnya, rajin hadir kajian dan lain-lain. Sementara itu, sahabat muslim, Ramadan sebenarnya juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Ya. Namun, ya, ada kekeliruan ya, yang dijalankan, bahwa pensucian diri itu hanya di Ramadan saja, sebagaimana fenomena yang tadi saya sampaikan. Tapi di luar Ramadan seolah-olah apapun bisa dilakukan ya. Nah, ini harus kita luruskan bahwa kita tidak bisa pungkiri ya, di tengah umat, di tengah masyarakat berkembang bahwa ya sudah Ramadan saja ya, kita melakukan kebaikan, nanti setelah itu kita bisa kembali ya. Nah, itu disebabkan karena tanpa disadari ada pemikiran filsafat yang menyusup bahwa dalam diri atau manusia itu terdiri dari dua dimensi atau dua unsur, yaitu ruh ya dan jiwanya ya. Nah, kalau dia ingin menjadi orang baik, maka ruhnya itu harus ditingkatkan dengan taqarrub ilallah ya, sementara kemudian kebutuhan jiwanya secara fisik itu ditekan. Karena itu Ramadan memang waktunya yang tepat, yaitu pada saat saum ya, dia menahan lapar dan haus, lebih banyak mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kemudian nanti setelah tidak lagi saum, maka kembali lagi ya situasi seperti semula. Nah, itu juga dikarenakan karena kehidupan umat Islam saat ini dalam hal-hal yang terkait dengan pergaulan ya, kemudian juga perekonomian ya, kemudian juga dengan pendidikan dan lain-lain, belum seluruhnya menggunakan aturan Islam. Nah, sehingga ketika kita berupaya untuk terikat dengan hukum Allah di masa Ramadan ya, begitu di luar Ramadan kembali lagi kepada kehidupan kita sehari-hari yang belum diatur oleh hukum Islam, maka disitulah kemudian seorang muslim mendapatkan challenge atau tantangan ya, bahkan hambatan untuk tetap istiqomah ya, menjalankan keterikatannya pada syariat Islam. Nah, karena itu sahabat muslim,
pemahaman yang benar terkait dengan apa itu tazkiyatun nafs, pembersihan diri kita, pembersihan jiwa kita yang akan kita lakukan yang optimal di Ramadan ini, sesungguhnya adalah justru nafs itu sendiri, ya, jiwa kita itu, ya, pada intinya adalah ada pada qalbu kita, dan qalbu itu, ya, yang dimaknai dengan akal, ya, pemikiran, ya, dan kemudian berelaborasi dengan perilaku. Nah, sesungguhnya yang harus kita benahi di Ramadan ini, ya, momen untuk mensucikan diri itu adalah kita semakin menyadari kita ini adalah hamba Allah, ya, hamba Allah yang lemah, yang punya banyak kebutuhan, dan kemudian kita meyakini bahwa hidup kita akan selamat dunia akhirat hanya dengan diatur oleh hukum Islam. Ya. Nah, karena itu momen Ramadan tazkiyatun nafs sesungguhnya bukan hanya melakukan ibadah ritual, ibadah mahdhah, ibadah individual, tetapi selain itu adalah juga dengan menambah ilmu, ya, tentang Islam yang sempurna, yang kafah, ya. Karena sesungguhnya di dalam ilmu Islam itu tidak hanya ada tuntutan untuk mengetahuinya saja, tetapi mengimaninya, kemudian mengamalkannya, dan kemudian kita bergerak untuk mendakwahkannya. Karena itu sahabat muslim, momen Ramadan tazkiyatun nafs sesungguhnya bukan hanya dengan diliputi oleh ibadah mahdhah semata, tapi juga dengan memperdalam Islam, tafakuh fiddin, agar kita menjadi orang-orang yang terjaga dan terpelihara keterikatan pada hukum syara dalam Ramadan maupun setelah Ramadan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.